Ini 1 bulan pasca tanam, akar barunya udah begini lur. Oh, udah banyak, udah pada nongol-nongol. Ini usia 1 bulan. Caranya mudah, akarnya mantap. Pakai begini, tidak terlalu capek nyiram. Hanya ada 3 elemen untuk membuat akar-akar banyak, gondrong dan mudah tumbuh, yaitu 1 kelembaban, 2 sirkulasi udara, dan yang ketiga pupuk. Dan saya akan membagikan caranya, rahasia-rahasianya yang real ya, no hoax. Saya bukan hoax dan bisa diaplikasikan oleh siapa saja dan di mana saja. Jadi tolong dibantu tekan tombol like-nya biar kita bisa berbagi untuk kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita lanjut aja ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini saya mau berbagi cara bagaimana merangsang perakaran pada anggrek, karena untuk perakaran itu sangat penting ya untuk kesehatan anggrek dan kesuburan anggrek, dan caranya sangat mudah. Yang penting itu ada 3 elemen yang harus kita penuhi. Yang pertama kelembaban, sirkulasi udara, dan pupuk. Tanpa kelembaban yang pasnya akan sulit sekali untuk berkembang. Jadi kita intinya harus membuat dia dalam kondisi lembab, itu akan cepat sekali pertumbuhan akar akan cepat tumbuh pada kondisi lembab. Dan sirkulasi udara juga harus dijaga tentunya. Jika terlalu lembab tanpa sirkulasi udara yang bagus, bukannya banyak malah busuk. Biasanya begitu kalau anggrek untuk tipe epipit. Dan kita juga harus kenali tipe-tipe perakaran anggrek. Misalnya ini akar angin, akar dalam, ada akar angin dan akar dalam. Ini hanya akar dalam, dan juga ada yang seperti ini, akar dalam yang berfungsi sebagai akar angin. Kita mulai dari sini dulu nih, dari akar angin dulu. Pada beberapa anggrek ada yang mempunyai akar angin seperti ini, dan tidak semua anggrek mempunyai akar angin seperti ini. Akar angin seperti ini hanya ada pada anggrek Cymbidium dari genus Cymbidium epiphyt, dan juga Grammatophyllum speciosum. Nah, ini ada akar anginnya. Akar angin tumbuh dari akar dalam. Awalnya ini akar dalam, yang ini akar dalam, nanti tumbuh seperti ini, bercabang jadi akar angin seperti ini. Dan fungsinya beda. Kalau untuk akar dalam, dia fungsinya untuk menyerap unsur hara di dalam media tanam. Sedangkan akar angin, dia menyerap unsur hara di luar media tanam atau dari angin. Caranya cukup mudah untuk menimbulkannya, yaitu 1, kelembabannya dijaga kalau untuk akar-akar seperti ini. Dan untuk kelembaban yang tinggi pun ini mesti aman kalau untuk anggrek-anggrek yang punya akar angin ini, karena jika kondisi terlalu lembab, dia bisa mengurangi kelembabannya atau mengeluarkan kelebihan cairannya lewat akar-akar angin ini. Dia lebih gampang. Dan untuk akar angin yang untuk anggrek yang seperti ini, jika sudah mempunyai akar angin seperti ini, akan mudah banget subur dan berbunga nantinya ya, kalau untuk tipe anggrek seperti ini yang mempunyai akar angin. Sedangkan untuk anggrek bulan atau Phalaenopsis, dia hanya mempunyai akar dalam tipenya, tidak mempunyai akar angin. Kalau misalkan seperti ini nih akarnya, dia masih menggantung. Kalau akar yang seperti ini, dia tidak bisa menyerap unsur hara dengan maksimal. Dia harus kena media dulu, baru dia bisa menyerap unsur hara secara maksimal. Jadi jangan terlalu senang atau nyaman jika akarnya banyak yang menggantung seperti ini. Kalau untuk anggrek bulan ya, untuk Phalaenopsis. Nah, misalkan seperti ini, akar-akar angin seperti ini, dia tidak bisa menyerap dengan maksimal. Jadi kalau misalkan sudah panjang, dimasukkan aja ke dalam media tanam biar dia nempel, agar nempel penyerapan maksimal dan pembungaannya pun maksimal ya. Kalau nantinya kalau misalkan penyerapan unsur haranya maksimal. Ini sama dengan Dendrobium. Yang ini Dendrobium contohnya ya. Dendrobium juga dia sebenarnya bukan akar angin tapi akar dalam. Cuman memang dia kadang keluar seperti ini. Dan sifat akar dalam itu dia menjauhi cahaya matahari lur. Dia mendekati ke arah yang lembab dan menjauhi cahaya matahari. Makanya dia terus ke sini mencari area yang gelap dan lembab, tuh sampai ke belakang-belakang. Ya, pergerakannya seperti itu. Dan untuk akar dalam akan berfungsi maksimal jika dia menyentuh media tanam, walaupun tidak seperti ini ke dalam, asal nempel aja dia ke dalam media tanam. Nah, seperti ini nempel, ini udah oke, udah maksimal. Asalkan jangan seperti tadi ya, kalau menggantung itu kurang bagus kalau menurut saya. Bisa juga, cuman perawatannya lebih ekstra, penyiramannya harus benar-benar kering, basah seperti ini. Jika dia menggantung seperti ini, dia masih mencari media tanam. Ini ke tembok ya, awalnya nempel ke tembok. Saya buka dulu sementara untuk review. Dan yang ketiga ada akar
akar dalam yang bisa berfungsi sebagai akar angin, contohnya pada Retusa, Panda, dan Renanthera. Kalau untuk genus Retusa itu genusnya ke Rhynchostelis. Untuk jenis Rhynchostelis, Panda, dan Renanthera itu akar angin, akar dalamnya bisa berfungsi baik menjadi akar angin. Nah seperti ini. Ini akar dalam tipenya, tapi bisa juga berfungsi sebagai akar angin seperti ini. Jadi biarpun tanpa media ini bisa maksimal, tapi tetap aja ini tipenya akar dalam, dia membutuhkan media untuk merambat, untuk nempel. Biasanya nempel-nempel ke pohon itu lebih bagus kalau bisa. Tapi kalaupun tidak ada, digantung seperti ini aja tanpa media, masih aman kalau untuk 3 jenis yang tadi, Renanthera, Gigantea, dan Panda. Cara untuk membuatnya cepat berakar, yang ini 1 bulan ya. Ini 1 bulan pasca tanam, akar barunya udah begini lur. Oh, udah banyak, udah pada nongol-nongol. Ini usia 1 bulan. Caranya mudah. Yang itu tadi, yang pertama dijaga kelembabannya. Untuk pot yang seperti ini tidak saya beri lubang untuk genus ini ya. Ini apa tadi, Cymbidium dan anggrek bulan. Bagian bawahnya tidak saya beri lubang. Kenapa? Karena untuk menjaga kelembaban. Tuh lur, karena udah ada lubang di samping, jadi bagian bawah masih menyimpan air sedikit, itu bisa membantu media tetap lembab dan merangsang perakaran cepat tumbuh. Dan juga sama media tanam juga berpengaruh. Saya pakainya media tanam sabut kelapa. Jika memakai arang, saya jarang pakai arang. Kenapa? Karena satu, cepat kering dan saya malas nyiram, itu intinya. Kalau media tanam arang harus setiap hari disiram. Jika disiram setiap hari, apalagi kalau cuaca terik, harus 2 kali sehari. Itu baru bagus untuk perakaran. Jika nyiramnya jarang, itu payah untuk perakaran. Dan untuk yang di papan pakis, ini untuk Dendrobium, caranya sama, dikasih pelembab aja yang penting. Pupuk mah belakangan dah. Ini udah penting, lembab. Nah seperti ini saya kasih moss hitam, dia tetap lembab dan perakarannya pun bagus. Kalau misalkan seperti ini udah lama ya, udah hampir 1 tahun lebih saya miara yang ini. Ini udah beberapa tumbuh anak, ini cukup sedikit, ditandai dengan perakarnya udah menjalar-jalar keluar. Ini harus ditambah lagi, tinggal ditambah lagi moss aja. Kalau agak ada moss hitam, moss putih juga boleh, atau sabut kelapa juga bisa, yang penting sudah fermentasi. Nah seperti ini, nanti diikat biar diam. Dengan cara seperti ini perakaran akan cepat tumbuh. Yang penting kondisinya tetap lembab dan sirkulasi udara harus terjaga. Kalau tidak terjaga, sirkulasi udaranya bakal busuk dijamin. Lanjut untuk pupuk. Nah pupuknya ada yang ini, ada yang ini. Kalau yang ini selama tidak merusak atau tidak membahayakan untuk kesehatan anggrek, pakai ini pun sah-sah saja. Tapi kalau misalkan berpengaruh buruk, jangan pakai pupuk yang aneh-aneh. Kita pakai pupuk yang udah teruji aja. Ini pupuk kimia ya. Ini yang saya pakai 2 jenis pupuk. Ini untuk anggrek yang belum berbunga atau anggrek masih usia kecil ya, kecil. Kalau yang ini untuk plant yang dewasa yang siap dibungakan, Ganasil B, Ganasil D. Kalau yang pakai ini silahkan, cuman saya tidak pakai. Yang ini buat di sop aja, nanti udah komplit tuh, tinggal dimasak, nanti buat dibikin sop aja. Kalau yang ini ada tutorial yang pakai ini. Jadi misalkan hari ini pakai wortel, hasilnya bagus, besoknya pakai kentang, besoknya lagi pakai ini, pakai ini pada plan yang sama lur. Jadi kita harus cermat juga kalau kita menonton YouTube, tidak semua yang disajikan YouTube itu real. Ada yang hoax, ada yang real, ada yang settingan dan macam-macam. Jadi jika teman-teman mau pakai yang ini, tutorial dari channel sebelah, channel tetangga sebelah sah-sah aja. Yang penting lihat dulu aja tutorialnya. Misalkan dia hari ini pakai ini, hasilnya bagus, lihat di video yang lainnya. Misalkan jika besoknya pakai ini di plan yang sama, tanaman yang sama, itu cukup diragukan kebenarannya. Jadi harus cermat juga untuk tutorial YouTube ya. Jadi gak semuanya real, gak semuanya benar. Ada yang edukasi, ada juga yang sekedar hiburan. Kita lanjut ke anggrek dengan tipe perakaran besar. Ada dari genus Gigantea, Renanthera, dan Panda. Ini tipenya sama perakarannya. Untuk Gigantea yang seperti ini,
Nah, ini biasa ditanam tanpa media, cuman saya beri media seperti ini. Tuh perakarnya lur, udah mulai keluar-keluar. Yang ini juga, ini gigantea ya. Biasanya dia tanpa media, cuman karena saya malas nyiram, itu intinya. Jadi saya pakai seperti ini, pakai media, biar dia ada tempat untuk cadangan air sementara. Tapi untuk jenis yang 3 ini, yang tipe perakaran besar, dia harus kena udara langsung untuk tipe akarnya. Kalau misalkan pakai media jangan terlalu padat, agar ada rongga-rongga udara. Ini seperti ini nih contohnya. Yang ini juga, ini Renanthera. Kalau Renanthera dia lebih adaptif, lebih bisa beradaptasi. Nah seperti ini perakaran barunya. Dan bisa juga pakai media. Ada ya, kalau ya saya ini pakai media papan pakis dipotong-potong sama ini nih, dulu apa namanya, kulit kayu. Ini lebih adaptif. Ada yang pakai sekam juga bisa kalau untuk Renanthera. Kalau untuk ini Retusa sama Gigantea sama ya, satu jenis ini. Rhyncho Stelis Retusa, yang ini Rhyncho Stelis Gigantea. Tipenya sama, perakarnya sama, perawatannya pun sama, bunganya aja yang beda. Sama harganya, ini jauh lebih murah asli. Yang ini mah mehong mahal. Kalau Renanthera lebih adaptif, dia bisa seperti ini, bisa juga tanpa media. Yang ini baru tanpa media. Bunganya jangan khawatir, bunga juga walaupun tanpa media dia bisa berbunga. Ini seperti panda. Cara untuk mengakalinya biar cepat berakar sama seperti tadi. Yang intinya kelembaban dan sirkulasi udara, juga pemupukan. Nah, lur, kalau untuk pupuk saya pakainya pupuk yang ini ya, yang biasa saya pakai. Nah, yang ini 2 jenis. Ini dosisnya 1 sendok makan untuk 5 liter air bersih. Kalau ini saya nggak pakai, ini buat dimasak aja. Kalau yang saya pakai yang ini. Kalau teman-teman mau pakai ini boleh, nggak masalah, selama aman untuk tanaman, selama cairan ini tidak membunuh tanaman Anda, sah-sah saja dipakai. Kalau saya pakainya ini. Kalau untuk perakaran, unsur P itu paling penting, fosfat, tapi kurang bijak jika kita memakai pupuk dengan fosfat murni seperti TSP. Itu kan murni fosfat, pupuk tunggal. Sebaiknya pakai ini aja karena daun juga berpengaruh. Ini NPK, ada unsur N-nya untuk pertumbuhan daun. Daunnya banyak, perakaran pun bagus, biasanya begitu. Dia berbanding lurus dengan pertumbuhan daun untuk perakaran. Kalau untuk panda, nah bisa coba cara seperti ini. Nah ini lur, ini panda ya, ke atas akarnya mantap, pakai begini tidak terlalu capek nyiram, sama bisa buat nyimpan nutrisi juga. Kalau dipupuk kan bisa tertahan di sini. Tuh akarnya, mantap. Cuman pakai sabut kelapa, modalnya murah meriah. Sabut kelapa digulung-gulung seperti ini. Jadi perakarannya dia lebih subur. Untuk yang ini juga sama seperti panda, akan saya coba pakai ini karena perakarannya kurang bagus lur. Nah ini baru dapat saya. Ini Renanthera azimah silang Bangkok Flame. Nah seperti ini. Nanti kita udah mekar, kita review lagi bunganya seperti apa. Caranya mudah seperti tadi, cuman sebaiknya jangan ditempel di sini aja ya, jangan begini, karena ini kan nanti berat, kasihan akarnya. Tempelkannya ke sini aja, ke pot. Kalau ke pot kan lebih aman, ini menggantung di pot, jadi nanti akarnya nempel-nempel ke sini, itu jauh lebih aman. Nah kurang lebih seperti inilah, nanti akarnya dia nempel dengan kelembaban yang pas dan sirkulasi udara yang terjaga, akan mudah tumbuh perakaran dan anggreknya pun semakin sehat, semakin subur, pembungaannya semakin gampang. Kenapa? Karena kalau akar subur, akar banyak, ketika kita memberi pupuk itu akan terserap dengan maksimal karena perakarannya banyak, dan pembungaan pun bisa kita percepat atau bisa kita atur lebih cepat. Jika mau dibungakan ya kasih pupuk bunga. Kalau plantnya kurang subur daunnya, jangan dipaksa pembungaan, disuburkan aja dulu perakaran dan daun. Nanti sudah subur baru kita bungakan. Plant yang kurang subur bisa dibungakan, cuman hasilnya kurang maksimal, pembungaannya kurang bagus. Dan jika berbunga, kalau plantnya kurang subur ya, jika berbunga nantinya dia akan stresnya parah lur, dan recovery-nya atau pemulihan
kembalinya akan cukup lama, dan itu bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan plannya tetap subur, pembungaan bagus, dan cepat pulih kembali pasca bunga. Karena mau gak mau setelah pembungaan pasti stres, dan untuk meminimalisir stres pasca pembungaan, salah satunya di kesuburan tanamannya. Tanamannya harus subur dulu. Dengan tanaman yang subur, resiko stres bisa lebih rendah. Dah segini aja dah, jangan terlalu padat. Jadi saya tambahin lagi di sini karena sekarang udah terlalu sore, ini udah jam berapa ini, hampir jam 6, udah terlalu gelap. Sekian aja dulu sementara dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Jangan lupa di like dulu lur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.